Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan kerabatnya, karena atas perjuangannya lah kita bisa sampai pada zaman yang terang benderang seperti pada waktu ini. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai pentingnya keamanan sistem informasi serta etika dalam menggunakan teknologi informasi pada bisnis seperti yang mana pernah kita bahas seperti pada video-video sebelumnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu etika. Pengertian etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah, atau yang baik dan yang tidak. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada 1986 yang mencakup tentang PAPA, yaitu pertama, privasi, yakni melindungi informasi personal seseorang atau individu. Kedua, akurasi, berkaitan dengan autentikasi atau kebenaran informasi. Yang ketiga, properti, yang sedang digalangkan saat ini, yaitu yang dikenal dengan sebutan haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki biasanya diatur melalui hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan, di mana hak cipta ini adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang menduplikasi kekayaan intelektual tanpa seizin dari pemegangnya. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegang sahamnya selama masa hidup penciptaannya plus 70 tahun. Lalu paten. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten ini teman-teman memberikan perlindungan selama 20 tahun. Kemudian rahasia perdagangan. Nah, rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual gitu. Nah, kemudian berikut ini teman-teman, saya akan memperlihatkan beberapa bentuk ancaman terhadap sistem informasi, yaitu pertama, ancaman aktif, yakni mencakup kekurangan dan kecurangan terhadap komputer. Yang kedua, ancaman pasif, yaitu mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam, di mana bencana alam dan politik, yakni seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan perang. Lalu kesalahan manusia itu seperti pemasukan data, kesalahan penghapusan data, serta kesalahan operator. Contohnya kayak memberi label pada pita magnetik. Kemudian kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras seperti gangguan listrik, kegagalan peralatan, kegagalan fungsi perangkat lunak. Lalu kecurangan dan kejahatan komputer, yakni penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak. Oke teman-teman, berikut ini saya akan menyebutkan berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan hacking, yakni yang pertama, denial of service, yaitu membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistemnya menjadi cache, dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Kemudian yang kedua, cipher,
yakni teknik untuk diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, kemudian menangkap password atau menangkap isinya. Yang ketiga yakni spooling, yaitu melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor kartu kredit. Teman-teman, pada slide ini kita akan menyebutkan cara pengendalian sistem informasi. Yang pertama yakni kontrol administrasi, yaitu pengendalian sistem informasi terhadap atau dilakukan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi, yakni prosedur formal. Yang kedua yakni kontrol, pengembangan dan pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termaksud dalam hal otorisasi pemakaian sistem. Aplikasi yang dilengkapi dengan audit trail sehingga kronologi transaksi mudah untuk ditelusuri. Yang ketiga, kontrol operasi. Kontrol operasi bertujuan agar sistem beroperasi dengan sesuai seperti yang diharapkan, seperti pembatasan akses terhadap pusat data, kontrol terhadap personel pengoperasian, kontrol terhadap peralatan kontrol terhadap penyimpanan arsip, dan pengendalian terhadap virus. Yang keempat, proteksi terhadap pusat data secara fisik, di mana faktor lingkungan yang menyangkut dengan suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik perlu diperhatikan dengan benar untuk mengantisipasi kegagalan sumber daya listrik. Biasanya digunakan oleh UPS untuk mungkin untuk menyediakan generator. Yang kelima, kontrol perangkat keras. Seperti yang kita ketahui, sistem berbasis fault tolerant atau toleran terhadap kegagalan menulis data kedua disk secara paralel. Yang keenam, kontrol terhadap akses komputer. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai serta password yang sifatnya itu biologis manusia. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi, yakni penggunaan enkripsi. Yang kedelapan, kontrol terhadap bencana seperti bencana atau rencana darurat gitu, emergency plan. Lalu rencana cadangan yakni backup plan. Kemudian rencana pemulihan recovery plan, ya. Kemudian rencana pengujian atau simulasi. Yang kesembilan, terhadap kontrol terhadap perlindungan terakhir seperti perencanaan pemulihan dari bencana dan asuransi. Kemudian pada kontrol aplikasi terdapat yang bisa teman-teman lihat pada slide ini, di mana proses dimulai dari adanya input atau masukan, kemudian diolah pada pemrosesan yang didapat dari telekomunikasi, yang kemudian disimpan menjadi basis data bagi badan atau organisasi. Lalu setelah itu pembagiannya pada pemrosesan akan memunculkan output atau keluaran. Bisa teman-teman lihat pada bagian di atas ini ya. Berikutnya disebutkan pula kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi, di mana definisi dari kegiatan penggunaan komputer untuk melakukan suatu tindakan ilegal, hak pengaksesan komputer, yakni seperti satu, membobol situs web pemerintah, kemudian pencurian informasi kartu kredit, lalu pencurian data dan kompromi, mengakses komputer yang tidak berhak milik pelanggan data bank.
penyadapan komunikasi, ancaman untuk merusak sistem komputer, penyebaran virus, hacker, yakni orang yang mengakses komputer yang tidak berhak namun tidak melakukan perusakan. Kemudian cracker, yaitu orang yang membobol sistem komputer untuk tujuan perusakan. Kemudian pada slide ini teman-teman akan disebutkan tentang jenis-jenis kejahatan komputer, yakni yang pertama data deading, yaitu memanipulasi atau pemalsuan data. Kedua, salami slicking, yaitu bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi yang besar dan mengumpulkannya dalam suatu periode tertentu. Ketiga, psioning, yakni penyalahgunaan telepon seluler, yakni digunakan untuk scanner. Keempat, carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit secara online. Yang kelima, piggy banking, yaitu pencurian nomor kartu kredit dengan memata-matai. Yang keenam, social engineering, yaitu menipu pegawai untuk mendapatkan akses. Yang ketujuh, spoofing, yakni pencurian password melalui pemalsuan halaman login. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan komputer, yakni di mana keamanan sistem informasi merupakan tindakan untuk mencegah yang diambil untuk menjaga komputer dari dan informasi yang ada di dalamnya, tetapi aman dari pengaksesan yang tidak berhak. Kemudian keamanan komputer, di mana pengamanan yang disarankan yakni seperti menerapkan rencana pengamanan untuk mencegah pembobolan, memiliki rencana jika pembobolan terjadi, membuat backup, izin hanya diberikan untuk pegawai yang mengakses bagian tertentu, mengubah password secara teratur, menjaga informasi yang tersimpan dengan aman, menggunakan software antivirus, kemudian menggunakan biometrik untuk mengakses sumber daya komputasi, dan rekrut tenaga kerja atau pegawai yang bisa dipercaya. Kemudian enkripsi. Enkripsi adalah proses penyandian pesan sebelum memasuki jaringan atau gelombang udara, kemudian membuka kembali pada ujung penerimaan. Bagaimana enkripsi bekerja? Yakni sistem kunci rahasia simetrik, di mana pengirim dan penerima keduanya menggunakan kunci yang sama. Manajemen kunci dapat menjadi masalah. Kemudian kedua, teknologi kunci publik, yaitu menggunakan kunci privat atau kunci publik. Yang ketiga, autorisasi sertifikat publik, yakni lembaga atau orang terpercaya yang memberikan keterangan bahwa suatu situs web dapat dipercaya, seperti menyediakan kunci publik kepada pihak yang terpercaya. Security Socket Layers atau SSL. Ada pula keamanan internet, seperti 1. Firewall, yakni adalah hardware dan software yang dirancang untuk menjaga agar user yang tidak berhak tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Bagaimana menjaga privasi saat online? Nah, pertama, teman-teman harus memilih situs web yang dimonitor oleh pengacara privasi. Kemudian hindari cookies. Kemudian kunjungi situs secara anonim. Lalu gunakan peringatan saat meminta konfirmasi email. Nah, teman-teman, mungkin demikian pembahasan kita mengenai materi pentingnya keamanan sistem informasi dan etika dalam menggunakan teknologi informasi pada bisnis yang mungkin dapat saya sampaikan pada video kali ini ya teman-teman.
Kalau ada penggambaran isi materi penulisan serta kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Harapan saya pada pembelajaran di video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.